Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam untuk lovers Kidung Alam, lovers Cijabreng, lovers Cijaku, dan terima kasih juga untuk para donatur Yayasan Gedung Sinubit yang berbahagia dan para pecinta misteri dimanapun Anda berada. Kali ini saya, Wak Breng, bersama Wak Sija sudah berada di sebuah kebun, dan kebun ini memiliki cerita yang mengenaskan, teman-teman. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah keluarga yang bapaknya itu mencari pesugihan, teman-teman. Karena tekanan ekonomi dan bekerja sebagai penjual nasi goreng yang tiap malam hanya 1-2 orang pembeli, akhirnya si bapak ini memutuskan untuk mencari pesugihan. Dan mungkin teman-teman tahu sendiri, rata-rata pesugihan itu yang diminta adalah sebuah tumbal, tuh. Setelah melakukan ritual, si bapak ini pada suatu hari tidak bisa menyediakan apa syarat yang diminta sosok lelembut yang dipuja, yang diuja-uja dia untuk perjanjian tersebut, teman-teman. Pada hari H tidak bisa menyediakan syarat, dan akhirnya sosok ini meminta anak dari bapak ini, penjual nasi goreng ini, teman-teman. Di tahun kemudian nasi gorengnya laris dan akhirnya bisa beli depot. Tapi dia lupa, teman-teman. Pada hari hanya dia juga telat menyajikan syarat yang diminta sosok lelembut ini, teman-teman. Akhirnya si bapak dan si anak bersama ini meninggalnya itu di tempat ini, teman-teman. Di tempat yang sama ini. Dan informasi yang saya dapat, di sini bukanlah tempat untuk memuja. Ini adalah tempat di mana mereka berdua meninggal, teman-teman. Dan saat ini mungkin Wak Sija memiliki misi setelah mendengar cerita tersebut, teman-teman. Gak tahu nanti misinya apa. Coba kita ikuti bersama-sama. Semoga dari awal sampai akhir nanti kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tempat di sini sudah mulai terasa ini, teman-teman.
energinya semakin menguat. Dan ini seperti Pak Suja ini juga tidak bergeming sama sekali, sepertinya tidak konsen dengan suara saya atau sekitarnya ya. Mungkin Pak Suja masih memandang dalam sisi gaib di area sini. Dan di tempat ini juga mendung, pekat, tetapi alhamdulillah tidak gerimis. Mudah-mudahan video ini juga membawa manfaat, membawa hikmah yang bisa kita petik teman-teman, karena kita belajar dari pengalaman. Gimana, Wak? Sepertinya di sini memang tempatnya nggak bisa dibuat slow, nggak bisa dibuat main-main, karena eksistensi daripada sosok-sosok yang sedikit agresif ya di sini. Di area sini saya menangkap banyak yang tidak suka dengan kehadiran kita di sini ya, Frank. Dan ini suara jangkrik kok anehnya semakin mengeras ini. Ini udara di sini tiba-tiba sedikit menurun terus ya. Iya. Semakin dingin di sini. Saya buka tabir goib yang ada di sini. Sepertinya banyak yang nggak suka karena di sini dulu ini menurut sumber tersebut memang itu banyak sekali seperti penumbalan pesugihan ya, Bro. Oh. Jadi banyak sosok di sini, dan yang terakhir yang meninggal kan ini ya, orang tuanya, Bro. Iya, Pak. Menurut cerita seperti itu juga. Setelah anaknya terus orang tuanya, karena mereka nggak bisa ngasih syarat pas hari hari untuk ritual persembahan. Oh iya, persembahan jin itu. Akhirnya yang diajak itu akhirnya menyerang ke yang janji ya, kayak gitu. Janjinya yang membantu untuk hal harta lah, Bro. Iya. Seperti itu. Coba kita akan kuat di sini. Apa yang ada di sini nanti kita belum tahu. Cuma yang saya tangkap di sini banyak sekali ini angin sudah mulai. Iya, Kak. Banyak sekali sosok-sosok yang tidak suka dengan kehadiran kita di sini. Coba nih, Pak Breng. Coba ke arah sini, Pak Breng. Sini. Coba di sini, Pak Breng.
ke arah sini. Ini Pak Pring. Oh iya Pak. Astaga. Sosok bocil. Dia lagi maksud apa? Oh, dia anu Pak, apa ke bawah? Akhirnya dia turun ke bawah. Pak, hati-hati Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Di sini sosok bocil tadi tiba-tiba astaga, ada asap teman-teman, terlihat teman-teman, bersamaan dengan Pak Sisa batuk. Ya Pak. Kabur nih. Tapi kok bersamaan dengan batuk, samain batuk tadi Pak? iya, dia menghantam saya, tapi bukan sosok pocinya ya yang menghantam kita. Jadi ada sosok hitam tadi itu tiba-tiba menghantam saya. Akhirnya saya refleks menyerang juga. Tapi pocinya kabur ke arah sana Pak Pring. Ayo Pak Pring, ikuti saya Pak Pring. Iya Pak. Astagfirullah. Apa Pak? Atas. Ayo Pring. Hah? Ayo. Aduh. Awas. Dia bergerak ke sana. Ya. Di sini ternyata banyak sosoknya Pak. Kurang ajar ya Pak. Tiba-tiba dia di depan saya. Ngaget teman-teman. Pak gitu. Aku ngasih Pak. Sebentar Pak. Oke teman-teman, mungkin nanti Pak Sisa bisa menjelaskan satu persatu sosok-sosok yang bermunculan di sini teman-teman. Sebenarnya di sini sosoknya memang tidak welcome sekali Pak Pring dengan kita. Tidak bersahabat ya Pak. Iya. Dan di sini puluhan bahkan lebih di sini Pak Pring. Pokoknya kita harus lebih hati-hati lagi Pak Pring. Oke, harus Pak. lebih hati-hati lagi. Jadi untung sampean ngingetin saya mundur Pak. Padahal tadi sangat dekat sekali. Soalnya tiba-tiba ya. Begitu langsung itu tadi persis di depan saya persis. Ini ada sosok-sosok di sini yang memang yang saya bilang tadi di awal, dia memang nggak suka dengan kehadiran kita Pak Pring di sini. Terus mengenai cerita
yang saya dapat tadi dengan terus digabungkan dengan ini saat Pak Sija meditasi, hasilnya seperti apa Pak? Kebenaran itu apakah memang sosok-sosok ini yang menyerupai mereka itu Pak? Sepertinya, tapi tetap saya mengatakan ini jin. Atau kalau korin, mungkin dia ingin menunjukkan bahwa di tempat ini memang sering terjadi seperti itu Pak Bray, untuk penumbalan dan bagaimana. Tapi kalau penumbulannya sebenarnya nggak di sini, tapi kalau dari korban itu, yang dari anaknya itu di sini, anaknya dan juga bapaknya itu tadi di sini, maksudnya korbannya itu Pak Bray. Astaga. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lain juga akhirnya di sini juga kan. Oh, seperti itu. Kita kan masih mencari, mengupas misteri yang menyelimuti ini. Sosok lelembut ini sangat luar biasa, berarti energinya Wak, sampai bisa-bisanya ini. Tapi yang intinya ini apa nih? Yang membuat si pelaku pesugihan ini sama yang sosok jin ini yang utama ini. Dalangnya kan ada di sini. Cuma ini yang belum kita ketemukan karena di sini ada banyak sekali sosok hitam yang dari awal tadi sampai sama saya serang akhirnya kebakar juga kan tadi. Iya. Terus sosok pocongnya tadi itu nggak kebakar, lari. Cuma yang saya serang tadi itu yang menyerang saya Pak Breng. Sosok apa itu Pak? Sosok hitam tadi sebenarnya. Gitu. Kok mendadak sekali ini tadi juga akhirnya tiba-tiba saya mengejar, tiba-tiba akhirnya di depan saya persis itu langsung dihadang sama sosok tapi anehnya Pak, sosok yang Mbak Kun tadi kok ini berdekatan dengan si Poci ini kemunculannya. Sepertinya tadi waktu kita menemukan Poci agak jauh lebih perempuan, jauh bisa kita lagi, katakan sosok perempuan ya. Iya. Agak jauh lagi kita di papak sosok perempuan tadi Pak. Ini suatu kebetulan atau bagaimana ini? Saya belum bisa memberi penjelasan. Coba kita kembali untuk coba kita kuak misteri apa yang ada di sini Pak Bri. Mungkin nanti kita bisa menemukan jawabannya. Kalau begitu saya beri waktu untuk meditasi lah sebentar. Mungkin Pak Sija mau ngecek dari sini lagi atau bagaimana? Sepertinya ini banyak sosok ini loh Pak Bring. Jadi saya nggak bisa ini untuk memberi penjelasan dengan semudah itu. Banyak yang nggak suka ini Pak Bring. Yang kedua tadi benar-benar bikin saya kaget teman-teman. Coba akan saya meditasi dulu bentar. Ini kaki saya sampai sakit ya di pergelangan itu. Aduh, baunya kayak enak sekali di sekitaran sini Pak. Bentar Pak Bro. Coba shot ke arah sana, coba lihat ke sana, ke arah sana. Ini. Saya tadi melihat lebih dari 10 sosok hitam yang ada di sebelah sana, di daerah sini. Ini ada bau yang mulai
mulai bikin mual ya Pak Bro ya. Kalau nggak tahan tutup aja Pak. Kalau nggak tahan tutup. Aduh. Sampai pengen ini mudah saya. Jadi ini sebenarnya sosok hitam ini dia sepertinya apa ya? Masih mengawasi kita dengan muka yang sedikit tidak senang. Di situ. Tapi ini ada pergerakan ini Pak. Ada pergerakan ini Pak. Ini baunya mulai menyengat. Kalau nggak kuat tutup. Ya, jadi saya lupa bawa masker. Sebentar Pak, saya meditasi sebentar. Ya. Oke teman-teman, sedikit penjelasan dari saya. Moga-moga video ini bisa membawa manfaat ya, agar kita tidak sampai melakukan hal-hal yang mengerikan dan hal-hal yang di luar aturan, seperti mencari pesugihan. Itu di dalam agama manapun sepertinya tidak ada teman-teman, dan sangat tidak dianjurkan sekali. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari perbuatan tersebut teman-teman, karena bagaimanapun juga kita dan keluarga kita yang mendapatkan kerugian teman-teman. Dan tidak aneh juga kerugian itu sampai kehilangan saudara dan lain sebagainya. Kita mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Wak Sija mungkin memiliki misi ini. Sepertinya Wak Sija gregetan, punya ini semangat yang kuat untuk menemui atau mencari raja jin yang ada di sini atau penguasa di sini, agar mungkin Wak Sija akan menghentikan pergerakan mereka atau bagaimana. Nanti kita tanya Wak Sija lagi teman-teman. Dan di sini sepertinya mulai rintik-rintik teman-teman. Kita tunggu sisa sampai selesai memantau area sekitar ini teman-teman. Serasa saya, sepengetahuan saya,
dari awal tadi sampai sekarang ini saya merasakan seram dan ini rasa takut yang sangat kuat sekali teman-teman di area sini. Ini Pak Breng, agak tinggi Pak Breng. Saya barusan mencoba untuk mengundang atau sosok korinnya ya, dan korinnya daripada si pemilik dulu yang menjadi ini anaknya juga orang tuanya yang menjadi korban itu Pak Breng ya. Yang jualan nasi goreng itu ya. Itu. Nah, barusan saya komunikasi dengan dia karena terus akhirnya dia menjelaskan bahwa dia minta tolong, maksudnya diputuskan tali ikatan yang menjerat mereka dengan sosok jin yang pada saat itu melakukan perjanjian dengan orang ini ya, ya diputuskan. Dia minta tolong untuk jadi, diputuskan bisa itu Pak. Jadi bukan sosok-sosok yang tadi kita itu lihat, bukan itu jin, bukan korin ya, Bring. Yang saya lakukan barusan yang saya lakukan barusan itu adalah nanyai, maksudnya saya minta keterangan kepada korin mereka bahwa mereka sebenarnya minta tolong untuk diputuskan tali daripada perjanjian yang mengikat itu, Bring. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saya harus menemui sosok yang ini, sosok yang utama dari membuat perjanjian itu. Terus saya lagi juga tanya juga bahwa semua yang di sini eksistensi yang ada di sini ini ternyata ini karena apa? Karena di sini sering melakukan itu ya, di ini perkebunan ini ya. Jadi, akhirnya jin itu memanfaatkan ini Pak Bri, memanfaatkan kondisi tersebut untuk membuat semakin mencekam kondisi di daerah ini. Akhirnya jadilah terbengkalai seperti ini. Jarang dilalui orang. Akhirnya terbengkalai dan tidak dirawat dan akhirnya ya sudah seperti inilah kebiadaannya. Itu Pak Bri, ada sesuatu di sini Pak Bri. Ini Pak Bri. Ya. Ada sosok Pak Bri. Mana Pak? Ini loh. Tuh. Sebelah sana. Nah itu. Coba zoom. Lihat. Nah. Sosok ini membawa kepala Pak Bring. Membawa kepala. Astaga. Jadi baunya Pak. Sosok ini membawa kepala itu di bawah itu. Astaga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baunya sangat menusuk hidung di daerah sini Pak. Ini saya berkali-kali sampai batuk ini. Mungkin, dan sosok yang tadi itu mungkin ini ya, mungkin karena di sini sering dijadikan untuk korban-korban itu, akhirnya bau seperti ini nih, akhirnya menyelimuti area sini. Sebenarnya bau-bau ini kalau orang itu sampai seperti ini ya,
suasananya. Sebenarnya hal seperti ini mungkin kalau orang datang ke sini dia baru bisa merasakan energi atau bau-bau dari eksistensi mereka. Jadi bukan karena di sini ada bangkai atau apa, bukan, nggak ada apa-apa di sini. Iya, nggak ada apa-apa. Cuma bau itu seperti bangkai ini, Pak Bring. Ayo Pak Bring, coba kita ke arah itu tadi. Apa ini? Sosok ini. Awas bahaya Pak Bring. Apa? Astagfirullah. Ada asap teman. Astagfirullah. Sebenarnya kok sisa-sisa juga memukul sosok yang ada di sini, teman-teman. Astagfirullah. Sini sangat rawan sekali, teman-teman. Pak, tadi kok sampai keluar asap saja, Pak. Iya. Belum, nggak sampai ketangkep kamera, tapi cuma asap tadi, Pak. Keburu ini, Pak Bring. Kamera memang geraknya pukulan saya tadi mengenainya cepet, jadi kamera mungkin nggak bisa nangkep ya Pak Bring. Iya. Nggak bisa nangkep. Nggak ada sosok sama sekali. Soalnya dia mau nyerang sebenarnya dia. Makanya saya katakan tadi itu sama lebih hati-hati, awas bahaya gitu kan tadi ya. Iya. Saya Pak Bring gitu. Dia sudah mau nyerang, jadi saya lebih gerak cepat agar ini Pak Bring, apa namanya? Nggak sampai dia menyerang dulu. Kalau sampai dia menyerang dulu, kita nanti yang repot Pak Bring. Nah, memang di sini ini nggak bisa kompromi Pak Bring sebenarnya di sini. Tapi di daerah ini juga yang getarannya paling kuat, Pak. Jadi bagaimanapun juga ya tetap kita masuk di kebun ini dan mencoba. Dan ini sampai ini tenaga juga sangat-sangat terkuras di sini Pak Bring, sangat terkuras. Ini sepanjang kita nggak live, kita Video mendatangi untuk lokasi yang tidak bisa terjangkau oleh sinyal, kita malah mendapatkan tempat yang sangat-sangat ekstrim. Untuk beberapa kali kita rekod Pak Bring ya. Iya. Memang apa bisa itu dikatakan sebagai benturan energi, Pak, dengan sinyal atau bagaimana? Apa memang bisa mengganggu sinyal energi mereka? Bisa mengganggu sinyal. Jadi tapi kalau di sini kan kita terlalu masuk, jadi apa itu namanya, sinyal itu nggak bisa sampai ke sini. Nggak mungkin kan dari tower langsung dipancarkan ke sesuatu yang nggak ada perumahan Pak Bring kan ya. Iya. Jadi nggak mungkin, ya rugi ya. Rugi. Jadi provider itu banyaknya seperti itu pasti arahnya itu ke perumahan, penduduk, pemukiman gitu. Jadi nggak ke hutan. Kalau kayak seperti ini kan ya rugi, nggak ada yang pakai kan gitu. Jadi kita di sini malah nggak bisa live akhirnya di lokasi-lokasi seperti ini yang nggak terjangkau oleh sinyal, kita akhirnya rekod. Tapi justru kita menemukan sesuatu sih sangat-sangat ekstrim Pak Bring.
Iya, sosoknya kok jahil-jahil ya. Bahkan menguras tenaga kita ya. Tapi memang bukan hal yang mudah Pak untuk menemui penguasa di sini. Iya. Apa sosok-sosok yang tadi itu termasuk anak buahnya atau bagaimana Pak? Kalau melihat dari yang saya lihat tadi, memang sosok-sosok yang mau menyerang ini adalah ini anak buahnya daripada si pembuat perjanjian, maksudnya dari jin yang berjanjian dengan manusia itu loh, Breng. Dia memiliki kayak tentara seperti itu, anak buah seperti itu. Nah ini si sosok yang apa ini, Breng? Yang utama itu, yang istilahnya itu yang menjadi apa namanya, ketuanya atau apa ya, pemimpinnya, yang menjadi pemimpinnya itu sudah ngerti kalau kita mau ini, akhirnya di situ anak buahnya ini disuruh menyerang kita gitu, Pak Breng. Jadi penguasanya sudah mengetahui niatan kita. Iya, sudah tahu. Jadi kita harus lebih berhati-hati nih, Pak. Iya, makanya kita harus lebih hati-hati lagi. Karena banyak sekali ini. Lah ini mulai apa ini? Mulai datang lagi ya, Bro. Dan dekat lagi, Pak. Tapi kalau kita dalam keadaan seperti ini, ya, Bro, keadaan siaga seperti ini, mereka pun juga tahu, ya, Bro. Iya. Gitu. Ini karena sudah yang mengawasi. Sudah 2 kali kan itu musnah barusan kan ya. Iya. Sudah 2 kali. Mungkin itu juga membuat mereka berpikir untuk mendekati kita kalau kita kondisinya seperti ini, siap gini kan, gitu kan. Yang tadi juga Pak ya, nggak siap kita, tiba-tiba ada muncul di depan itu. Ya. Dan sosok-sosok ini memang apa, teman-teman, mengganggu, benar-benar mengganggu ya. Mengganggu manusia. Jadi yang kita kerjakan sekarang ini, kita harus menghentikan agar sosok-sosok yang ada di sini ini mengganggu manusia ketika ada manusia ke sini merumput atau mencari kayu dan lain sebagainya ya, Pak Breng. Ya. Nah ini adalah salah satu apa ini, Pak Breng, liarnya seperti ini, berarti di sini nggak ada orang mencari rumput. Iya. Karena takut kan, gitu kan. Ini sampai segini nih. Nah, sampai seperti ini karena dia warga atau orang itu takut untuk ini mencari rumput di sini atau bagaimana. Itu, Pak Breng. Tapi kalau saya amati lebih detail lagi, sebenarnya dari awal kita masuk ke kebun ini, eksplor di sini, ini mudah-mudahan bisa membawa ini loh, Pak, manfaat dan hikmah itu loh, Pak, untuk penonton. Itu yang jadi bukan buat penonton saja, buat kita, Pak Breng ya, terutama itu buat kita ya. Terutama buat kita untuk apa? Untuk lebih yakin kepada Tuhan yang Maha Esa, agar tidak terjerumus ke dalam perjanjian-perjanjian terlarang semacam itu, Pak Breng ya. Iya. Dan itu memang tidak dianjurkan untuk agama apapun ya. Di situ memang tidak dianjurkan melakukan perjanjian terlarang semacam itu, dan akhirnya tumbal atau apa itu kan nggak boleh. Sebab nanti kerugiannya di dalam keluarga, Pak ya. Ya keluarga. Kalau nggak ya, anaknya masyarakat, terus, Pak. Orang banyak kan gitu. Nah ini nanti kita akan coba menguak ini, Pak Breng. Maksudnya mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Amin. Agar bisa menghentikan kegiatan apa ini yang seperti tadi ya, usil atau menakut-nakuti atau apa ya. Jadi biar kita memutus mata rantai daripada perjanjian tersebut agar tidak membawa
korban tidak berkelanjutan, Pak. Tidak berkelanjutan dan akhirnya aman. Kan gitu Pak Pring ya? Ya. Ayo Pak Pring, kita ke arah sini Pak Pring. Coba itu, lihat sebelah situ Pak Pring. Ya. Sampai seperti ini, ya. Lahan itu sampai seperti ini. Ini aneh. Di sini seperti ada sesuatu yang aneh, gitu. Kalau saya merasakan. Mau timbul semut, Pak Pring, biar agak longgar pikirannya kita. Bentar ya Bang. Onoknya Bang. Kalau ini Pak Pring, ini. Ternyata ininya nggak di ini apa? Nggak di gandeng. Pak Pring mencari ini teman-teman. Ada sesuatu di sana. Awas Pak Pring. Oh, sini. Kanan. Ini Pak Pring. Ini ada susuk Pak Pring. Enggak. Itu. Emang ada nih depan. Ini Pak Pring. Hah? Ini loh. Awas. Nah itu. Astaga.
kita dekati orang. Bentar, Pak. Lilin mana? Lilin. Pakai korek. Ya, kasih saya enggak. Ayo, maju pelan-pelan. Pak, jangan jauh-jauh, Pak. Awas, pelan-pelan. Ya. Pak, jangan jauh-jauh. Awas, Pak, hati. Astagfirullah. Aduh, astagfirullah. Terbang, Pak. Tuh, panas. Sama. Hah? Sini. Sangat panas sekali, Pak. Tapi anehnya kok nggak ada daun-daun yang bergerak ya, Pak? Iya, karena Meskipun dia tadi lewat sini. sosok astral itu ya sudah sering kita ceritakan ya pada saat live dulu. Kalau sosok astral itu memang tidak ada hubungannya sama apa, misalnya dia bergerak ke sini ke sana, dia nggak akan bergerak ini, Afri. Dia nggak akan bergerak gitu. Cuma dia meninggalkan bau-bauan, Pak. Ya, kalau bau ya seperti ini. Ya, sampean kan sering mengalami hal semacam ini, Afri ya. Iya. Kalau bau-bau seperti ini. Ayo, Afri. Sini. Cepat. Aduh. Ya. Pak. Astagfirullah. Frank. Ayo, Frank. Ayo, Frank, sini, Frank. Saya ini melihat sekelebatan ini, dia menuju ke arah sini. Ayo, Pak, sini, Pak. Sini getarannya kuat sekali, Pak. Astagfirullah. Sepertinya ini masih harus mendeteksi dulu, teman-teman, agar mengetahui ini titik. Sosok yang kita cari, Pak Frank. Ini sosok dari yang melakukan perjanjian itu. Jadi ya. Sosok ini sosok yang utama yang kita cari, Pak Frank.
Ini di sini banyak sekali sosok-sosok yang ingin menyerang kita. Hati-hati Pak Frank. Ya. Bentar ya, sama dekat sini. Ya. Saya sebentar, konsentrasi sebentar. Saya ingin mencoba mendeteksi keberadaan sosok yang tadi sekelebat lari ke arah sini Pak Frank. Ya. Ini bau busuk sudah ini teman-teman, sangat kuat sekali. Sudah ada eksistensi dari bau-bauan teman-teman. Kita tunggu sebentar. Baunya sudah mulai menusuk hidung teman-teman. Sangat tidak enak sekali di sini. Ini saya takutnya sosok ini tiba-tiba mendekat teman-teman, muncul di dekat saya. Butuh waktu dan energi teman-teman untuk bisa mendeteksi suatu tempat yang seperti ini ya. Pak Sija sepertinya, saya takutnya Pak Sija nggak mengetahui kondisi saya ini, karena Pak Sija lagi fokus. Takutnya ada sesuatu teman-teman. Sebetulnya saya sambil toleh-toleh ke belakang. Takutnya ada sesuatu. Dan ini pembelajaran buat kita teman-teman, yang bisa kita ambil hikmahnya. Aduh, astaga, kaget. Oh, ada serangan Pak Frank? Ya. Ini Pak Frank, sini. Ya,
Mana? Ini. Saya kunci Pak Bring ya. Iya Pak. Masih belum terlihat teman-teman. Astagfirullah. Masih belum terlihat. Astaga, ini Pak ya. Iya. Ini. Bentar teman-teman. Astaga. Ini sosok hitam yang saya maksud. Barusan dia menyerang saya langsung di sana. Dia bukan genderuwo ya. Dia bukan dari golongan genderuwo. Wujudnya sosok tua. Sosok wanita tua. Pas loh Pak. Ini jahil nggak Pak ini Pak? Sangat. Ini saya ini sambil melindungi sampean Pak Bring, karena di sini bukan cuma dia. Bukan cuma dia Pak Bring. Astaga. Sepertinya dia memang berniat jahat Pak Bring. Sepertinya Pak Bring. Hati-hati Pak. Dia menantang Kak Cica teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kebakar. Astagfirullah. Astagfirullah. Coba sini Pak Bring, maju Pak Bring. Astaga. Sudah. Ya Pak. Ayo sini Pak Bring. Sini Pak Bring. Sudah selesai. Masih Yang ada lain. baunya nggak enak sekali Pak. Mana Pak Bring? Ayo sini. Nanti coba saya tanya-tanya Pak Cica teman-teman. Waktu Pak Cica meditasi tadi, dari meditasi pasti berbicara dengan lembut tadi teman-teman. Nanti biar Pak Cica yang cerita kenapa kok sampai Pak Cica membakar sosok tadi teman-teman. Sebetulnya mungkin sosok tadi juga ini terkena pukulan atau bagaimana, nanti lebih jelas lewat Cica lah yang menjelaskan, saya kurang paham. Kenapa Pak? Terkuras tenaga saya Pak Bring. Ya, tapi alhamdulillah misi kita malam ini Alhamdulillah. dengan sosok lembut Alhamdulillah Pak Bring. Agak tinggi Pak Bring biar enggak ini apa. Alhamdulillah semua sudah selesai.
dan yang tadi mengerumuni kita buyar. Barusan saya sudah bersihkan lokasi ini, dan yang sosok yang melakukan perjanjian dengan seseorang itu Pak Bring, yang penjual nasi goreng itu sudah lenyap. Sudah bisa kita selesaikan dengan izin Allah. Kalian pasti sudah bisa merasakan kalau di sini sekarang sudah netral. Iya, Pak. Sudah nggak ada himpitan lagi. Iya, seperti merinding-merinding Pak. Enggak. Sudah nggak ada ini, Pak Bring. Kalau yang tadi berat, Pak. Dan ini, Pak, meski misi kita malam ini berhasil, tapi alhamdulillah pasti ada hikmahnya juga, Pak, untuk penonton dan kita semua, Pak, agar memang perbuatan seperti itu tidak patut, ya benar, untuk dilakukan. Karena perbuatan semacam itu dia mensekutukan Tuhan, dia mensekutukan Allah. Itu yang pasti, Pak. Jadi itu nggak boleh, Pak Bring. Dalam agama manapun, insya Allah nggak boleh itu. Karena dampak dari semua itu bisa ke keluarga kita, bisa ke saudara kita, bisa ke orang lain. Karena kenapa? Yang barusan sosok ini, dia memang sengaja ingin menantang sebenarnya. Dia nggak bisa diajak kompromi, dan saya juga sudah tahu dia sudah banyak memakan korban, makanya nggak banyak basa-basi dan nggak banyak bicara. Saya cepat-cepat ingin menyelesaikan daripada dia kabur. Mudah-mudahan semua penonton, pemirsa tidak terjerat ke dalam sesuatu yang menggelincirkan kita sehingga kita jauh dari keimanan kita. Jadi kita banyak cobaan, Pak, ya. Iya, karena manusia hidup itu cobaan itu tumpang tindih silih berganti. Itulah yang membedakan kita menyikapi itu cuma ada bagi orang yang bertakwa kepada Tuhannya dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Itu yang membedakan. Jadi yang membedakan itu sifatnya ujian atau sifatnya yang namanya lawannya itu musibah, ya. Atau yang kita itu mendapat hukuman, sifatnya bukan hukuman, tapi kalau orang-orang yang bertakwa sifatnya adalah ujian. Seperti itu, Pak Bro. Dan yakinlah bahwa ujian itu kita pasti bisa, ya, Pak, ya. Ya, karena memang Tuhan itu menguji kita. Tidak mungkin ujian itu melampaui batas dari kemampuan kita, Pak Bro. Kalau kita diuji apapun itu, bentuknya, pasti kita mampu untuk menyelesaikannya. Cuma kita butuh sabar, berusaha, dan tawakal. Kita sandarkan hidup kita sandarkan keyakinan kita hanya untuk Allah, hanya untuk Tuhan yang Maha Esa. Gitu, Pak Bring, ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Alhamdulillah selesai misi kita malam ini. Terima kasih untuk lovers Kidung Alam, lovers Cijaku, lovers Cijabreng, dan para donatur Yayasan Kedung Sinepit. Semoga amalan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Wak Breng dan Wak Sija, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.